Selamat pagi anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, sekolah dasar. Nah anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, anak-anakku semua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif dengan kemajuan teknologi. Tumbuhan diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang energi alternatif. Tumbuhan diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Nah, hari ini kita akan membahas kembali untuk mengingatkan anak-anak kembali. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah tumbuhan jarak. Nah, anak-anak simak ya, kalian bisa lihat di buku tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang lebih baik dalam bidang pekerjaan. Misalnya, saat penanaman pohon jarak sampai panen itu membutuhkan tenaga yang banyak, tenaga orang ya, tenaga manusia untuk mengolah bahan pohon jarak itu menjadi barang industri. Misalnya, banyak industri kecil juga mengolah menjadi minyak rambut dan minyak pijat atau minyak gosok anak-anak. Nah, selanjutnya industri-industri ini memberikan pekerjaan baru kepada masyarakat. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa membuat minyak jarak tersebut. Jadi membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil untuk mengemasnya anak-anak. Nah, berkat tumbuhan jarak ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya anak-anakku semua. Nah, pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran, juga akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut anak-anak. Jadi, untuk memanfaatkan tanaman jarak tersebut, sebaiknya kita memikirkan bagaimana caranya kita untuk melestarikannya sebelum dipakai untuk usaha. Tuliskan pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat membuat manfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai
makanan pokok. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok, salah satunya adalah singkong, anak-anak. Nah, apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan yang terbuat dari singkong? Indonesia memiliki tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Nah, tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi bahan makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong. Nah, berikut adalah contoh makanan hasil olahan singkong. Nah, kalian bisa amati pada gambar apa sih ini? Ya, kalian amati. Nah, ada combro, ada misro, ada getuk, ada tape, ada kue singkong, ada donat singkong, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah makanan hasil olahan dari singkong, anak-anak. Singkong atau ketela pohon atau umbi kayu merupakan hasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Nah, banyak pekerjaan yang terlibat dalam pengolahan sumber daya singkong ini, mulai dari petani singkong, pedagang singkong, dan industri rumahan hingga industri besar yang melibatkan pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak untuk dijual, anak-anak. Nah, singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan dan para petani. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif loh, anak-anak? Nah, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Nah, bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya akan lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah apa, anak-anak? Pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Nah, selain singkong, sumber bioetanol lain dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong, anak-anak. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya kalian bisa buka buku halaman 124. Buku tema 2, subtema 3, halaman 124. Silakan anak-anak baca singkong. Ya, kalian baca, kemudian ya, kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Nah, guru akan kasih satu contoh jawabannya. Ya, singkong adalah salah satu sumber daya alam baik untuk dikonsumsi. Nah, apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, kalau Bu Guru setuju, karena selain singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian silakan jawab di buku latihan kalian. Nah, juga pertanyaannya, kalian silakan jawab di buku latihan kalian. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian sudah pelajari bisa kalian terima dengan baik. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa simak ulang video pembelajaran kita hari ini. Nah, demikianlah anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Bye-bye.